Kalian harus nentuin skill utamanya dulu. Bisa berangkat dari skill yang kalian udah pelajarin atau cari riset di marketplace jasa, misalnya kayak Upwork dan teman-teman, cari yang kira-kira demand-nya tinggi dan belum banyak pemainnya yang pakai label AI ya. Terus kalian mulai research setup tools-tools utama. Misalnya kayak fitur-fitur AI yang tadi gue udah sebutin. Nah, untuk remote work, step 3-nya tuh kalian jangan lewatin, yaitu bikin sistem kerja yang gampang. Misalnya pakai Notion gratis buat bikin dashboard dan gak usah ribet, yang penting kalian bisa manajemen langsung dari awal. Step 4-nya bikin portfolio, terus lakuin hal yang sama yaitu nge-outreach klien. Tapi bedanya di sini kalian dalam naungan branding AI remote work. Cuma ada satu hal penting yang suka dilupain sama freelancer atau bahkan orang-orang yang baru awal mulai agency digital apapun. Kalau mau bisnis digital, kalian masih punya rumah digital sendiri yang kredibel dan profesional. Dan shoutout lagi buat Hostinger untuk collab di video ini. Kalian bikin website sesimpel tinggal masukin nama brand atau profesi. Mereka punya AI writer yang bisa otomatis mengisi-ngisi bagian penting kayak about me, portfolio, blog post. Jadi nggak perlu ngetik semuanya dari nol. Atau bahkan kalian bisa pakai Hostinger itu sendiri buat jual AI remote work kalian keluar. Kalau masih nggak ngerti prosesnya sesimpel, buka Hostinger website builder, masukin nama deskripsi, pilih gaya visual, terus Hostinger itu langsung nge-generate website lengkap sesuai dengan yang kalian mau. Kalau tertarik sama Hostinger dan kalian pengen promonya, kalian bisa pakai kode Remonchin atau referral link yang gue taruh di description di bawah. Dan kalau kalian udah nonton video sampai di titik ini, berarti kalian udah tahu satu hal. Dan ini penting banget dan gue belum bahas di awal. Setiap ada perubahan industri yang drastis banget, orang yang paling proaktif pelajarin perubahan industri ini justru yang paling banyak dapat opportunity. Karena ada namanya asimetri informasi. Karena tetap walaupun news banyak banget ngebahas tentang AI, mereka tuh belum bener-bener ngerti dan paham gimana cara pakainya. Bahkan masih di tahap ya udah gue tahu orang lain ngerti tentang AI, gue bayar mereka aja. Gue ngerti tentang Clipper, ya udah gue bayar orang aja. Dan jangan salah, zaman sekarang freelancer tuh bisa ngalahin agensi-agensi gede yang udah punya portfolio tuh sampai puluhan tahun. Tapi kalau menurut kalian sendiri gimana? Dari 3 ide bisnis yang paling low barrier entry ini, yang pasti nggak jauh-jauh dari sektor jasa. Kalian paling suka yang mana? Yang paling realistis yang mana? Atau kalian ada ide bisnis lain yang menurut kalian lebih menarik? Coba komen di bawah and see you guys next video. Bye.